Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang titik balik, titik potong, menggambar grafik, dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama, saya review dulu, ini merupakan bentuk umum fungsi kuadrat yang saya kotakkan ini. Lalu rumus titik balik atau titik puncak, yang X itu min B per 2A. Kalau yang Y min B per 4A. Bisa dituliskan kalau koordinat titik baliknya menjadi seperti ini. Ini tinggal kalian hitung dari persamaan kuadratnya ya. Yang Y-nya juga bisa kalian masukkan X-nya ke dalam fungsi kuadrat. Nanti kita coba ya. Kemudian kalau titik potong itu ada dua. Pertama sumbu X. Sumbu X ini berarti kebalikannya. Y-nya 0. Tinggal kalian masukkan saja Y-nya 0 ini ke dalam persamaan. Jadi di situ fx-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya kalau sumbu Y sama ini juga kebalikannya. Berarti X-nya yang 0. Tinggal dimasukkan, berarti ini X yang di sini 0, ini juga 0. Kita coba saja ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Pertama, tentukan koordinat titik balik. Ya, menggunakan rumus yang tadi saja. X-nya itu negatif B per 2A. Jadi di sini B-nya ini 2 ya, dan A-nya 1. Jadi min 2 per 2 kali 1. Jadi hasilnya negatif 1. Ini X ya, XP. Jadi X potong, saya singkat seperti itu. Kemudian Y-nya bisa pakai rumus yang tadi. D itu seperti yang kalian tahu, B kuadrat min 4AC. Tadi B-nya 2. A-nya 1 dan C-nya itu negatif 3. Maka ini menjadi 4 dikurang negatif 4 dikali negatif 3 jadi positif 12. Nah, berarti ini negatifnya di depan, kalian tulis lagi 16 dibagi 4.
berarti negatif 4. Nah, ini Y-nya. Bisa juga kalian hitung dengan cara memasukkan XP-nya ini ke dalam fungsi fx. Seperti ini. Nah, jadi di sini X-nya itu dimasukkan negatif 1. Cara ini lebih mudah daripada yang tadi. Cuman buat membuktikan saja. 1 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya sama, negatif 4. Nah, ini lebih mudah. Yang tadi saya hapus saja daripada memakan tempat. Ya, seperti itu. Kemudian yang B, koordinat titik potong sumbu X. Seperti yang tadi saya jelaskan. Sumbu X berarti kebalikannya. Yang 0. Berarti Y-nya 0. Karena Y-nya 0, berarti tinggal dimasukkan saja. Fx-nya 0. Nah, tinggal ke persamaannya lagi. Sama seperti kalian menyelesaikan persamaan kuadrat ya ini. Berarti berapa yang ditambah berapa menjadi 2. Dan jika dikalikan menjadi negatif 3. Ini pasti jawabannya ada yang positif sama yang negatif. Ini 3 dan negatif 1. Nah, setelah ini jangan lupa kalian balik. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Udah, ini saya hapus saja. Ya, kemudian yang C, koordinat titik potong sumbu Y. Nah, ini berarti yang X-nya bisa negatif 3 atau 1. Ada 2 titik potongnya ya. Yang C titik potong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Tinggal masukkan lagi ke fungsi. X-nya 0 berarti F0 sama dengan ini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3. 0 dikali sesuatu pasti hasilnya 0. Maka titik potong sumbu Y-nya ini negatif 3. Ini berarti belum selesai. Yang A koordinatnya berarti negatif 1, negatif 4. Nah, ini X dan Y-nya ya. Kemudian yang B ini bisa 2 berarti. Kan Y-nya 0, bisa negatif 3, 0 sama 1,0. Nah, kalau yang C 0, negatif 3.
Nah, dari koordinat-koordinat ini kita bisa menentukan grafiknya. Pertama, titik balik negatif 1,4. X-nya negatif 1, Y-nya 4, berarti ada di situ. Kemudian yang B, titik potong sumbu X itu ada di negatif 3 sama di 1 yang X-nya ya. Berarti di sini sama di sini. Lalu yang Y, sumbu Y itu 0,-3. Berarti di sini. Tinggal kalian tarik garisnya ini. Kalian bikin kurva. Terus menyinggung titik-titik yang tadi supaya bisa menjadi grafik fungsi yang benar. Ya udah, sampai situ saja grafiknya. Nah, di sini itu yang titik balik kan X-nya negatif 1. Yang ini. Nah, itu merupakan sumbu simetri X sama dengan negatif 1 itu. Setiap titik balik X-nya itu merupakan sumbu simetri. Kalian ingat-ingat. Karena jika dilipat di titik X dengan negatif 1 akan menjadi sama kanan dan kiri. Cara menggambar grafik yang lain juga bisa kalian coba satu-satu dengan memasukkan titik-titiknya. Misalnya dari sini negatif 4 kalian masukkan ke dalam fungsinya. Dalam fungsi yang ini. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Sampai dirasa cukup. Mungkin sekitar 5-7 titik. Dan baru kalian buat grafiknya dengan mencatat koordinatnya satu per satu. Tapi lebih mudah seperti ini. Kemudian sifat fungsi kuadrat. Ini ada juga di modul ya. Yang pertama, jika A-nya lebih besar dari 0, A itu merupakan koefisien yang berada di depan X kuadrat. Kalau di soal yang tadi, ini X kuadratnya sendirian, atau berarti A-nya itu 1, jadi tidak perlu ditulis. Jika A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas fungsinya. Kemudian untuk D-nya, D itu, supaya kalian ingat lagi, ini saya tulis di sini. Ya. Nah, jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Ini itu di sini. Dan di sini. Seperti yang tadi, contoh yang saya buat. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, akan menyinggung. Menyinggung dia pas ya. Di satu titik saja itu, di tengah. Jika D-nya lebih kecil dari 0, akan berada di kuadran 1, atau semuanya merupakan positif.
tidak ada titik potong dengan sumbu X. Ini. Lalu jika A-nya lebih kecil dari 0, misalnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, sama seperti yang tadi, hanya perbedaannya dia menutup, bentuknya melengkung, seperti gunung. Kalau yang tadi itu seperti jurang. Nah, sama untuk D-nya, jika lebih besar dari 0 akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Jika lebih kecil dari 0, dia tidak akan memotong sumbu X dan Y-nya selalu negatif. Sebagai contoh, nah, persamaan ini sekarang tinggal ditentukan bagaimana bentuk grafiknya, sifat-sifat fungsi kuadrat ini. Pertama-tama tulis dulu A-nya, seperti di tabel yang tadi. Ini A-nya. A-nya di sini 1, berarti A lebih besar dari 0. Maka ini artinya terbuka ke atas. Kemudian kita cari D-nya. B-nya ini negatif 7. Ya tinggal dikuadratkan saja ini. A-nya 1, C-nya 12. 7 kuadrat per 9. 4 kali 12, 4, 8. Maka D-nya 1. Jadi ini D-nya lebih besar dari 0. Tadi D lebih besar dari 0 berarti memotong sumbu X di 2 titik. Maka jika ada soal seperti ini, kalian tinggal jawab A-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih besar itu terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 berarti dia menutup. D-nya juga tinggal kalian cari. Kalau di soal yang ini lebih besar dari 0 ya, karena D-nya 1. Berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Seperti yang ini, yang pertama. Tinggal nanti kalian tulis. Nah, jika ada soal untuk mencari nilai angka yang belum diketahui ya, contohnya seperti ini. Menyinggung sumbu X itu berarti seperti yang tadi di atas. Berarti D-nya sama dengan 0. Kalau lebih kecil itu berarti dia
tidak menyinggung dan tidak memotong. B-nya ini pecah dulu ya ini. Ini kan dia bentuknya negatif 2px kurang 2x. Ini bisa dipecah. Kalian keluarkan x-nya. Karena b-nya itu tidak mencakup x. Nah, ini sudah. Ini berarti x dikali b. Yang di dalam kurung ini b-nya. Kemudian C-nya itu yang di belakangnya ini 5P ditambah 1. Nah, ini tinggal kalian hitung. Menjadi 4P kuadrat tambah 8P tambah 4. Nah, kemudian dikurang 20P kurang 4 sama dengan 0. Ini ada 4 dikurang 4, berarti ini hilang ini. Tinggal 4P kuadrat kurang 12P sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini bisa kalian keluarkan juga 4P-nya. Karena sama. Dalamnya ini menjadi P kurang 3 sama dengan 0. Ini bisa kalian pecah ya. Sama dengan 0, P kurang 3 dengan 0. Maka 4P sama dengan 0, berarti P-nya itu 0. Kalau ini P dikurang 3 sama dengan 0, berarti P-nya 3. Nah, jadi bisa antara P sama dengan 0 atau P sama dengan 3. Seperti itu. Jadi untuk fungsi ini menyinggung sumbu X, P-nya itu bisa 0 atau 3. Semoga kalian mengerti penjelasan saya kali ini. Silakan mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Terima kasih.